Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan memaparkan hasil diskusi dari kelompok kami yang beranggotakan Sela Titi Larasati 23181142, Fulanindo Istiqomah 23181175, Maudia Apriliani 23181161, Ratih Rahmawati 23181178, kemudian Kotrun Nadia 23181191. Tata cara pengelolaan administrasi laboratorium. Pengelola laboratorium adalah orang yang bertanggung jawab melaksanakan tugas mengelola laboratorium. Alangkah baiknya pengelola laboratorium mempunyai keterampilan dan pemahaman tentang laboratorium, fasilitas, alat, dan bahan yang ada. Pengelolaan laboratorium merupakan suatu kegiatan dalam perencanaan perawatan, pengamatan, dan pengadministrasian untuk pengembangan laboratorium secara efektif dan efisien. Administrasi yang baik, adanya keamanan dan keselamatan kerja di laboratorium. Pengelolaan kegiatan laboratorium diantaranya mengkoordinasikan kegiatan praktikum dengan guru mata pelajaran IPA atau dosen mata kuliah untuk menyusun buku pedoman praktikum, menyusun jadwal kegiatan praktikum, memantau pelaksanaan kegiatan praktikum, mengevaluasi kegiatan praktikum, serta menyusun laporan kegiatan praktikum. Selanjutnya ada tata cara inventarisasi laboratorium. Inventarisasi merupakan bagian dari sistem administrasi, khususnya tentang administrasi laboratorium yang berkaitan dengan tertib administrasi. Inventarisasi adalah suatu kegiatan mencatat, menyusun daftar inventaris barang secara teratur menurut ketentuan yang berlaku. Inventarisasi merupakan kegiatan mutlak yang harus dilakukan karena laboratorium amat merupakan aset pendidikan yang sangat berharga. Tata cara inventaris diantaranya: 1. Buku induk inventaris, buku tempat mencatat semua barang inventaris yang berada di laboratorium. Yang kedua ada buku golongan barang inventaris, buku pembantu tempat mencatat semua barang inventaris menurut golongan barang yang telah ditentukan. Yang ketiga ada daftar rekapitulasi barang inventaris, daftar yang menunjukkan jumlah barang inventaris menurut keadaan 1 tahun yang lalu, mutasi setahun tersebut, keadaan inventaris pada saat sekarang. Yang keempat ada buku arsip atau rekaman, meliputi format rekaman pemeliharaan dan perbaikan alat, kartu kalibrasi, buku penerimaan barang, buku pengeluaran barang, berita acara pinjaman, berita acara pengembalian. Kemudian ada buku pedoman inventarisasi. Inventarisasi adalah kegiatan untuk mencatat dan menyusun daftar inventaris barang-barang milik instansi atau unit kerja secara teratur, secara tertib menurut ketentuan dan tata cara yang berlaku. Inventarisasi adalah kegiatan melaksanakan pengurusan, penyelenggaraan, pengaturan, pencatatan, dan pendaftaran barang inventaris atau hak milik. Semua barang yang ada tersebut hendaknya diinventaris. Melalui inventaris memungkinkan dapat diketahui jumlah, jenis barang, kualitas, tahun pembuatan, ukuran, harga, dan sebagainya. Dengan adanya inventarisasi, barang dalam suatu lembaga atau institusi dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan barang-barang tersebut secara tertib dan teratur sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selanjutnya ada kartu stok permintaan atau peminjaman. Kartu stok dibutuhkan untuk mendata transaksi barang masuk dan keluar gudang. Peranan kartu stok sangat penting sebagai bukti tanggung jawab dari petugas gudang. Kartu stok juga dapat digunakan sebagai cross-check transaksi masuk barang yang sesuai dengan register pembelian. Begitu pula dapat dilakukan sebagai cross-check transaksi barang keluar yang menjadi kontrol dan register penjualan. Oleh karena itu, dalam melakukan input atau barang retur dari penjualan, tidak bisa ditata pada kolom masuk dalam kartu stok karena total jumlah data pembelian pada register pembelian
dan total jumlah barang masuk pada kartu stok bisa menjadi tidak sama. Kemudian ada kartu peminjaman atau permintaan alat dan bahan. Berisi daftar alat atau bahan yang diperlukan oleh suatu kelompok atau oleh guru yang bersangkutan untuk melakukan sekali praktikum dan ditujukan kepada laporan. Pencatatan di kartu peminjaman alat dan bahan dilakukan setiap akan melakukan praktikum. Selanjutnya ada program semester kegiatan laboratorium. Program semester kegiatan laboratorium merupakan program laboratorium secara modern dan profesional, menyelenggarakan kegiatan laboratorium baik berupa pendidikan, penelitian maupun pengabdian masyarakat secara kelembagaan meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengordinasian, pengarahan, pengawasan untuk mencapai tujuan pengelolaan laboratorium secara terencana dan sistematis. Yang kedua ada program laboratorium harus kreatif mencari cara untuk mendapatkan alat dan bahan laboratorium, terutama ketika persediaan sedang menipis. Kemudian ada buku harian kegiatan laboratorium. Buku catatan harian laboratorium berisi dengan diisi dengan nomor urut praktikum yang dilakukan dalam satu semester. Yang kedua ada hari atau tanggal. Diisi dengan hari atau tanggal dilaksanakannya praktikum. Yang ketiga ada judul praktikum. Yang keempat ada kelas. Yang kelima ada jam. Yang keenam ada paraf dan yang ketujuh ada keterangan. Keterangan di sini diisi dengan keterangan tambahan yang bisa dicantumkan. Nah, untuk yang terakhir yaitu reparasi perlengkapan administrasi laboratorium. Nah, ini contoh tabel kartu reparasi di mana ada 4 kolom. Di antaranya itu ada jenis kerusakan, komponen, harga, dan keterangan. Nah, nomor kartu ini di atas, di bawah judul kartu reparasi, itu ada nomor kartu, diisi dengan nomor surat kartu reparasi. Terus pada bagian tabel kolom pertama, jenis kerusakan itu diisi dengan jenis kerusakan yang diperbaiki. Kolom komponen diisi dengan jika terdapat pergantian komponen. Lalu kolom harga itu diisi dengan biaya reparasi dan biaya komponen yang diganti. Sedangkan kolom keterangan diisi dengan keterangan tambahan yang bisa dicantumkan. Atau di keterangan ini bisa dilampirkan kwitansi perbaikan dan pergantian komponen. Kemudian ditandatangani oleh teknisi atau laboran atau koordinator lab tersebut. Dalam kartu reparasi itu terdapat beberapa aturan. Aturan yang pertama, kartu reparasi merupakan kartu yang memuat informasi mengenai perbaikan atau reparasi suatu alat. Yang kedua, pencatatan di buku catatan harian laboratorium dilakukan oleh teknisi bila ada perbaikan terhadap barang yang rusak dan dilaporkan kepada koordinator laboratorium. Poin selanjutnya yaitu jadwal kegiatan laboratorium kartu. Nah, pembuatan jadwal kegiatan laboratorium dilakukan setelah rancangan penggunaan disesuaikan. Nah, rancangan penggunaan ini didasarkan pada beberapa pertimbangan. Antara lain, jumlah jam mengajar, jumlah guru, jumlah siswa, kapasitas ruang laboratorium, jumlah kelompok, dan alokasi waktu berdasarkan kompetensi yang telah disusun. Untuk mempermudah mengadministrasi kegiatan laboratorium, maka dapat dibuatkan sebuah jadwal kegiatan laboratorium dengan menggunakan tabel berformat F. Tabel berformat F ini memuat informasi tentang waktu kegiatan, mata pelajaran praktikum, judul kegiatan atau praktikum,
pembimbing kegiatan atau praktikum, dan jenis praktikum. Nah, berikut contoh jadwal atau tabel jadwal kegiatan laboratorium dengan format